Shalom, para eyang adi yuswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam situasi pandemik, kita belum dapat berjumpa secara langsung tatap muka. Tetapi kiranya kebenaran firman Tuhan tetap memelihara kita. Karena itu kembali pada hari ini, Sabtu 15 Mei 2021, kita bertemu bersama dalam pemahaman Alkitab Adi Yuswa GKJ Wirobrajan. Dan di dalam suasana masa kenaikan Kristus dan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, tema kita hari ini adalah berani menerima, yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49. Para eyang adi yuswa, karena itu mari kini kita siapkan hati untuk memasuki hadirat Allah. Kita mengambil waktu teduh dan mengarahkan jiwa kita pada Tuhan. Marilah persekutuan doa adi yuswa saat ini. Bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai para eyang adi yuswa sekalian. Amin. Para eyang adi yuswa, sebelum kita menerima kebenaran sabda Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan terus membangkitkan semangat. Bersama kita menyanyikan Mars Adi Yuswa.
Para eyang adi yuswa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terimalah hormat, puji, sembah, dan syukur kami kepadamu. Sekalipun kami di usia lanjut, bahkan bertahan di tengah pandemi, kami sungguh merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Bahkan sekalipun kami belum dapat bersekutu bersama di gereja, kami senantiasa Engkau terangi dengan sabdamu dan dituntun oleh kebenaran-Mu. Karena itu ya Tuhan, kini kami siap mendengarkan sabdamu. Terlebih bersama bulan ini, kami merayakan dua peristiwa, kenaikan Kristus ke surga dan datangnya Roh Kudus. Supaya dengan demikian kami tidak menjadi sosok yang merasa lemah dan tidak berguna, tapi sungguh-sungguh menghayati kami akan menjalani sisa hidup kami sebagai saksi Kristus yang bangkit. Karena itu Bapa, urapilah hamba-Mu ini, mampukan untuk menyampaikan kebenaran sabdamu. Engkau juga urapi segenap para eyang adi yuswa yang mendengar, sehingga mereka sungguh dapat mengerti, memahami, dan juga mereka sungguh merasakan kebenaran firman dengan hidup sebagai pelaku-pelaku sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Kristus Putra Allah yang bangkit kami berdoa. Amin. Para eyang adi yuswa yang terkasih, tema berani menerima diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49 yang demikian sabda Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Para eyang adi yuswa, pengalaman menjadi tua adalah pengalaman anti klimak. Klimak itu artinya puncak. Sehingga menjadi tua itu adalah peristiwa merasa menurun dari sebuah puncak. Menurun sudah tidak kuat lagi, menurun sudah tidak muda lagi, menurun karena juga sudah tidak bekerja lagi. Karena itu orang-orang yang menjadi tua selalu diliputi rasa cemas, rasa khawatir, yang ada serba menurun. Bukan sebuah puncak, tetapi sebuah anti klimak. Maka seringkali digambarkan kalau sudah tua,
menjadi lemah, menjadi tergantung, bahkan menjadi penuh penyakit, sakit-sakitan, lupa, pikun, dan lain sebagainya. Itulah gambaran ketika orang semakin lanjut usia. Tetapi para eyang adi yuswa, kini saya mengajak untuk melihat sebuah gambar. Nah, kepada kita ditunjukkan juga seorang lanjut usia. Namanya adalah John McDonald. Sebelumnya pun seperti gambaran kita, sudah tua, bentuknya gemuk, penuh penyakit. Bahkan dia pun dinyatakan sudah sangat tergantung, tidak dapat merawat dirinya sendiri. Ia akan tergantung dengan perawatan medis, bahkan mungkin harus intensif dirawat di rumah sakit. Tetapi yang terjadi kemudian, John McDonald memutuskan, aku mau hidup sehat. Dan yang kita lihat di gambar sebelahnya, John McDonald berubah. Dia hidup sehat ketika kemudian diet, menguasai diri, dan melatih fisik. Dari gambar dia gemuk dan lemah 2017, 3 tahun perubahan 2020, bobotnya yang dari 90 kilo berubah menjadi 61 kilo. Ternyata ditunjukkan bagi kita, usia lanjut pun dapat mengalami perubahan yang lebih baik. Cerita ini menunjukkan lansia masih bisa berubah. Cerita ini menunjukkan ketika lansia mau mendisiplin diri, mau menguasai diri, ia bahkan dapat memberikan pelajaran, inspirasi, berguna juga bagi banyak orang. Para eyang adi yuswa, firman Tuhan yang kita dengar saat itu, para murid pun merasa sebagai anti klimaks. Seketika Yesus disalibkan dan mati, mereka sudah kehilangan pengharapan, dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Kehidupan mereka pun merasa semakin menurun dan tanpa harapan. Seketika Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kebangkitan Yesus Kristus yang ditampakkan kepada muridnya ternyata bukan sekedar sebuah cerita masa lalu, seorang yang mati menjadi jenazah atau mayat lalu bangkit dan hidup lagi. Seketika Yesus yang bangkit hadir di tengah para murid, menyapa dengan damai sejahtera, itu juga mengubah kehidupan para muridnya. Bahkan yang dari takut menjadi berani, menjadi saksi yang akan diutus oleh Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan dari sabdanya, benar, Tuhan Yesus memang mengalami kematian, tetapi kematian bukanlah sebuah akhir. Yesus yang bangkit malah menunjukkan kebangkitannya, bahwa kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal. Jadi kematian bukanlah sebuah anti klimaks, para eyang adi yuswa. Kedua, bentuk penderitaan, yaitu salib yang ditanggung Tuhan Yesus, bukanlah kecelakaan, tragedi, ataupun kelemahan. Salib adalah rancangan Allah. Penderitaan tetap dalam kendali Allah. Bahkan yang tampaknya menderita dan berat, justru dipakai Allah untuk menjadikan berkat, mendatangkan kebaikan. Sebab justru dalam penderitaan salib, kita semua ditebus dan diselamatkan. Bahkan yang ketiga, seketika Tuhan Yesus bangkit dan menunjukkan bahwa salib itu adalah karya Allah, kematian juga bukanlah sebuah anti klimaks, hidup para murid pun diubah. Mereka dipanggil untuk hidup menjadi saksi. Dan saksi itu adalah istilah pengadilan. Saksi itu memiliki peran yang penting. Dan pentingnya seorang saksi
tidak ditentukan dari kesehatannya, tidak ditentukan dari kegagahannya, tidak ditentukan dari kekayaannya. Saksi itu ditentukan dari kehidupan pengalamannya, ditentukan dari kebenarannya. Maka kita pun demikian. Kalau ditetapkan sebagai saksi, bukan masalah kuat atau lemah, bukan masalah bekerja atau sudah tidak bekerja, tetapi pengalaman kehidupan dalam kebenaran. Itulah hidup sebagai saksi Kristus. Karena itu para eyang adi yuswa, kita tahu memang semakin hari semakin tua, malah masih ditambah beban pandemik yang belum berakhir. Kita sekarang semakin tua malah semakin di rumah, semakin jarang bertemu, tidak dapat kemana-mana, merasa terkurung, belum lagi terasa asing, belum dapat menggunakan teknologi, sehingga juga semakin lama merasa semakin kesepian. Pandemik ini membuat pengalaman adi yuswa sebagai anti klimaks, semua menjadi serba menurun. Itu terasa berat. Kita merasa perjalanannya sudah menuju akhir, tapi kok semakin lama semakin tidak berguna. Para eyang adi yuswa, karena itu mari kita berpegangan pada firman Tuhan. Tema berani menerima. Pertama juga artinya harus berani menerima keadaan bahwa kita memang semakin lanjut. Tetapi juga berani menerima bahwa sisa hidup ini tetaplah panggilan Tuhan sebagai saksi. Karena itu yang pertama yang ingin saya ajak bagi para eyang adi yuswa, menjadi tua bukan persoalannya lalu menjadi lemah. Seorang saksi harus berdisiplin. Seorang saksi harus mampu menguasai dirinya sendiri. Karena itu mari, betapapun kita memang bertambah tua, jangan lalu merasa harus bertambah lemah. Kita dapat menguasai diri, kita tetap menjadi sehat, kita tetap dapat beraktivitas, kita tetap dapat berelasi dengan orang lain. Kedua, sekalipun menjadi tua, seorang saksi tidak dikuasai ketakutan, tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Sebab seorang saksi adalah hidup dari kebenaran. Karena itu keberanian seorang saksi adi yuswa. Jika justru hidup saya semakin akhir, jika justru segala-galanya tidak akan saya bawa, semakin berani memberikan segala-galanya. Jangan malah semakin tua malah semakin pelit, semakin tua semakin util, semakin banyak khawatir, kurang ini kurang itu. Tetapi semakin tua semakin memberi segala-galanya, karena aku adalah seorang saksi. Ketiga, yang terakhir, semakin tua hidup seorang saksi bukanlah menuju kesia-siaan. Seorang saksi ujungnya adalah kebenaran dan keadilan. Maka kita percaya penghujung kita sebagai hidup seorang adi yuswa adalah kemuliaan. Karena kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi khawatir, tetapi berani menerima kuasa, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita percaya. Mungkin tubuh lemah, tetapi batiniah diperbarui. Dan justru dengan demikian hidup kami dalam kemuliaan, sebagai saksi yang menyatakan kebenaran, sebagai saksi yang berani memberikan segala-galanya. Para eyang adi yuswa yang terkasih, memang sampai saat ini kita belum dapat bertemu di gereja, masih harus ibadah di rumah. Tetapi tidak mengeluh. Dan jangan katakan itu menjadi kelemahan, itu sebagai kekalahan karena aku adi yuswa sehingga aku menjadi serba terbatas. Ingat, John McDonald, menjadi tua adalah sebagai saksi, artinya bisa berdampak, bisa membawa kebenaran. Selama kita mau menerima perubahan, tetap hidup disiplin,
mau belajar mengembangkan teknologi, belajar menggunakan teknologi yang ada, dan tetap berhubungan dengan yang lain, menelpon, menyapa, dan terus meningkatkan empati, kepedulian kita kepada sesama kita, bahkan yang lebih susah dari kita. Jadilah saksi para eyang adi yuswa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman. Apa yang kami terima sebagai adi yuswa di tengah pandemik semakin lemah, semakin dikuasai kekhawatiran, semakin merasa hidup kami sebagai anti klimak yang menurun. Kini sabdamu telah menerangi bahwa kami adalah saksi. Usia lanjut bukanlah kelemahan. Ketika kami mau disiplin dan menguasai diri, ketika kami mengejar kebenaran, hidup kami akan berdampak. Usia lanjut bukanlah usia yang takut, tetapi semakin berani untuk melayani dan memberikan segala-galanya. Karena tiada yang nanti akan kami bawa ketika tugas kami selesai. Bahkan bukanlah usia yang menuju dalam kematian kesia-siaan, tetapi kematian adalah bagian kemuliaan, supaya dengan kematian kami justru mendapat bagian tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kemuliaan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian ya Tuhan, kami tidak tahu berapa lama sisa hidup, tetapi mampukan kami sebagai saksi yang hidup dalam kebenaran, yang berani melayani dan memberikan segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon perlindungan-Mu. Engkau jauhkan mereka dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Kami mohon limpahan rahmat-Mu. Engkau karuniai kesehatan dan hikmat, serta Engkau limpahi dengan rahmat, sehingga mereka senantiasa bersuka cita di dalam kehidupan para eyang adi yuswa. Ampuni Bapa dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Putra Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para eyang adi yuswa yang terkasih, sebelum kita akhiri dengan menerima pengutusan dan berkat, mari kita memuji Allah yang telah menetapkan kita sebagai saksi dan telah memeterai kita sebagai miliknya dengan Roh Kudus. Bersama kita memuji Roh Kudus, turunlah.
Para eyang adi yuswa yang terkasih, tibalah saatnya kita melanjutkan ibadah kita dalam ibadah yang sejati, yaitu di dalam menapaki sepanjang sisa kehidupan kita, supaya kita sungguh menjadi saksi, bukan yang dikuasai kekhawatiran, ketakutan, kelemahan, dan merasa tidak berdaya. Karena itu kita akan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian para eyang adi yuswa persekutuan doa kita saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan meneguhkan dan menghibur kita menjadi saksi sekalipun di tengah masa pandemik ini. Dan sebelum berpisah, saya mohon maaf kalau ada atur yang kurang berkenan. Tetap menjaga kesehatan, tetap selalu sehat dan semangat dalam beraktivitas, baik di rumah ataupun di luar rumah. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam kesempatan persekutuan adi yuswa di bulan-bulan yang akan datang. Amin.